Bapak sampaikan ke kalian, yaitu ada 19 tokoh yang akan Bapak sampaikan. Tidak terlalu panjang, hanya Bapak menyampaikan nama tokohnya siapa, lalu peranannya dalam kemerdekaan Indonesia itu apa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita, iya, apa. Aku Nadia, udah absen belum Pak? Udah. Barusan teman kamu udah dititipin. Udah. Oke, makasih Iya, Pak. iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, baik. Sampai mana tadi tuh? Nah, jadi itu ya. Kita mulai aja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman MIPA 3 dan MIPA 4, sebelum Bapak mulai, Bapak pastikan dulu di handphone dan laptop kalian slide Bapak muncul apa enggak. Tolong konfirmasinya MIPA 3, MIPA 4. Udah muncul belum? Muncul, Pak. Oke, baik. Kita mulai yang pertama. Tokoh yang pertama yang akan kita bahas adalah tokoh merupakan ayahanda dari Megawati Soekarno Putri. Ada yang tahu siapa? Ayahanda Soekarno, Megawati. Pak. Iya, Soekarno, betul. Jadi Bapak taruh pertama, kenapa? Karena tokoh Soekarno ini merupakan tokoh yang sentral. Beliau merupakan proklamator pertama dan yang membacakan proklamasi, ya. Oke, kita lihat yang pertama dari Soekarno. Tuh. Ya, seperti kita tahu bahwa Soekarno ini adalah tokoh besar ya, di mana beberapa negara di dunia sampai salut, bahkan segan sama beliau. Bahkan seorang Nikita Khrushchev, seorang pemimpin dari Uni Soviet yang dikenal kejam, yang dikenal bengis, sama Soekarno takluk. Ya, bahkan di beberapa negara ada jalan namanya Jalan Soekarno, ya. Wah, sungguh besar sekali nih Soekarno ini, ya. Nah, dalam historiografi tradisional, sebelum kelahiran Soekarno, ternyata ada beberapa fenomena alam yang terjadi sebelum beliau lahir. Di bulan Juni di tahun yang sama 1901, sebelum beliau lahir terjadi letusan hebat dari Gunung Kelud. Nah, jadi orang dulu percaya apabila seorang bayi dilahirkan tapi ada pertanda alam yang memulai bahwa nanti orang yang lahir ini adalah tokoh, akan menjadi tokoh yang besar. Itu ya, kalau orang dulu bilang seperti itu. Nah, Soekarno dilahirkan di Surabaya di tanggal 6 Juni 1901 ya. Nah, beberapa hari setelah letusan Gunung Kelud ya. Nah, dalam perjuangan beliau untuk untuk kemerdekaan Indonesia tercatat ada beberapa kontribusi beliau. Yang pertama, beliau terlibat dalam beberapa organisasi. Yang pertama ada Trikoro Darmo, kemudian yang kedua Al-Hemenes Study Club, Partai Nasional Indonesia, dan Partindo. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian peran beliau yang kedua adalah menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Kemudian peranan beliau yang ketiga adalah merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 dan Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Tokoh yang pertama adalah Soekarno, di mana peran beliau adalah terlibat dalam beberapa organisasi. Kemudian yang kedua menjadi Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Kemudian proklamator kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama Indonesia. Itu untuk Soekarno. Kita lanjut yang kedua, ada tokoh dari Bukit Tinggi ya, dari Sumatera Barat, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini kalau Bapak baca dari bukunya beliau, yang bukunya biografi beliau karangan Amran Imran, Muhammad Hatta ini adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan komitmen atau janji.
Ketika janji dengan beliau, misalkan janji jam 8, ya harus tepat jam 8. Kalau misalkan lewat dari itu alias ngaret, beliau marah. Nah, kemudian Bapak baca lagi dalam bukunya Amran Imran tentang biografi beliau, Muhammad Hatta disebut dengan senyum Nabi. Nah, bingung ya, orang Sumatera Barat bilangnya senyum Nabi. Kenapa? Karena segala apapun itu, ketika dia ada bahagia gitu kan, tidak tertawa terbahak-bahak seperti teman-temannya. Beliau cukup tersenyum saja. Nah, itu. Nah, kemudian beliau ini sangat kritis. Nah, terbukti dalam beberapa kesempatan beliau pernah bersilang pendapat dengan Soekarno. Itu di akhir tahun 1955 dan 56 ya. Oke. Nah, itu untuk gambaran singkatnya. Nah, kita lanjut ke materi. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Peranan beliau dalam kemerdekaan Indonesia yang pertama terlibat dalam beberapa organisasi, teman-teman. Yang pertama yaitu Jong Sumatranenbon, Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Kemudian peranan beliau yang kedua adalah proklamator kemerdekaan. Kemudian yang ketiga wakil presiden pertama RI. Kemudian memimpin delegasi konferensi meja bundar. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Untuk Muhammad Hatta, peranan beliau dalam kemerdekaan Indonesia yang Bapak ambil dari berbagai sumber adalah yang pertama, terlibat dalam beberapa organisasi seperti Jong Sumatranenbon. Itu yang pertama. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Kemudian proklamator kemerdekaan Indonesia, kemudian wakil presiden pertama Indonesia, dan pemimpin delegasi dalam konferensi meja bundar. Ini untuk Muhammad Hatta, tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga berasal dari Teluk Jambe, Karawang, teman-teman. Ya, beliau bernama Ahmad Subarjo. Teman-teman masih ingat ya di beberapa pertemuan kemarin bahwa beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan isi dari proklamasi. Ada yang masih ingat nggak? Ahmad Subarjo itu pengusul alinea pertama apa kedua ya? Coba ada yang masih ingat nggak? Siapa? Yuk. Kira-kira beliau itu mengusulkan alinea pertama apa kedua? Silakan. Ada yang ingat nggak? Yuk, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Beliau itu mengusulkan alinea pertama apa kedua? Silakan. Bagaimana pendapat kalian? Silakan. Pertama, Pak. Iya, benar. Pertama ya, beliau alinea pertama, Muhammad Hatta alinea kedua. Terima kasih. Oke. Ahmad Subarjo itu orang Karawang asli ya, dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang 23 Maret 1896. Peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia antara lain, yang pertama sama seperti Soekarno, terlibat dalam beberapa organisasi seperti Yong Yava dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Nah, perlu teman-teman ketahui, ketika Ahmad Subarjo studi di Belanda, beliau bertemu orang Jepang yang kemudian jadi sahabat beliau dan menyediakan tempat tinggalnya dalam penyusunan teks proklamasi. Ada yang tahu siapa sahabat beliau yang dimaksud? Ada yang tahu siapa? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Beliau itu punya sahabat orang Jepang yang menyediakan rumahnya dalam penyusunan teks proklamasi. Ada yang masih ingat nggak siapa tokoh yang Bapak maksud? Maeda bukan, Pak? Ya, betul, Farizi. Laksamana Tadashi Maeda. Jadi, ketika beliau studi di Belanda itu, beliau bertemu dengan Tadashi Maeda dan bersahabat. Nah, itu betul ya. Nah, kemudian yang kedua, beliau merupakan penengah antara golongan pemuda dan golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian beliau menjadi Menteri Luar Negeri. Kemudian beliau menjadi Duta Indonesia di Swiss di tahun 1957 dan 1961. Ya, Bapak ulang sekali lagi.
Ahmad Subarjo ini peranan dalam kemerdekaan Indonesia dari berbagai sumber Bapak rangkum. Yang pertama adalah terlibat dalam beberapa organisasi, yaitu Yongyafa, kemudian Persatuan Mahasiswa Indonesia, kemudian sebagai penengah golongan pemuda dan golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri di tahun 1945 dan 1951 dan 1952. Kemudian beliau menjadi Duta Indonesia di Swiss tahun 1957 dan 1961 ya. Ini untuk tokoh yang ketiga Ahmad Subarjo. Lanjut yang keempat ada tokoh yang bernama Sultan Syahrir. Nah, ini teman-teman ya. Kalau Bapak baca dari berbagai sumber, Sultan Syahrir ini sempat dipenjara ya, sempat dipenjara pada masa Soekarno berkuasa karena perbedaan pendapat ya. Nah, beliau dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, Sultan Syahrir ini. Nah, beberapa peranan beliau dalam kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah sebagai anggota PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua adalah tokoh yang memimpin gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang. Mungkin teman-teman masih ingat ya gerakan bawah tanah di materi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pasca merdeka beliau memimpin kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Kemudian menjadi penasehat Soekarno dan membentuk Partai Sosialis Indonesia dan pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Linggarjati. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk Sultan Syahrir ini kontribusi beliau dalam kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua memimpin gerakan bawah tanah. Kemudian pasca merdeka memimpin kabinet Syahrir 1, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya menjadi penasehat Soekarno ya dan membentuk yang namanya Partai Sosialis Indonesia. Nah, kemudian pemimpin delegasi ya, pemimpin delegasi dalam konferensi Linggarjati. Ya, baik teman-teman ya. Ini untuk yang Sultan Syahrir. Bapak evaluasi dulu dari penjabaran Bapak dari slide 1 sampai slide 5 ini. Menurut teman-teman Bapak kecepatan enggak? Silakan. Bapak kecepatan enggak teman-teman? Enggak, Pak. Oke, baik. Bapak lanjut lagi ya. Berikutnya ada Sukarni Kartowiryo. Kalau kita berbicara Sukarni, teman-teman, beberapa informasi yang Bapak dapat dari beliau, Bapak sampaikan di sini. Yang pertama, Sukarni merupakan tokoh pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Kemudian pada masa pendudukan Jepang bekerja pada kantor berita bernama Domei, kalau sekarang Berita Antara. Kemudian aktif di gerakan pemuda. Kemudian Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu peranan beliau yang terakhir memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Sukarni. Nah, Sukarni ini adalah tokoh pemuda juga. Beberapa peranan beliau antara lain. Yang pertama, pada masa pendudukan Jepang, beliau bekerja pada kantor berita yang bernama Domei. Ya, kalau sekarang dulu namanya Domei, kalau sekarang namanya Antara. Kemudian aktif di dalam gerakan pemuda. Kemudian Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Lalu memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebaran teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Ya, ini untuk Soekarni. Lanjut berikutnya ada Sayuti Melik. Mungkin teman-teman bukan hal yang asing lagi dari tokoh ini ya, karena tokoh ini adalah tokoh yang berperan dalam pengetikan teks proklamasi ya teman-teman ya. Tercatat Bapak pernah menyampaikan ada beberapa kata-kata dalam teks proklamasi yang diedit oleh beliau. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya. Ada kata tempo diganti dengan tempo. Ada kata wakil-wakil Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Lalu ada tulisan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atau 2605 yang mengacu pada tahun Jepang, yaitu kalau dikonversikan ke Masehi 1945 ya. Oke, baik Bapak jelaskan dulu untuk beberapa peranan beliau. Yang pertama berperan sebagai tokoh yang mencatat hasil diskusi susunan teks proklamasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengetik teks proklamasi. Kemudian pemimpin surat kabar Sinar Baru Samarang dan menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Tadasi Maeda. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Untuk Sayuti Melik, kontribusi terhadap bangsa Indonesia antara lain berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi, tokoh yang mengetik teks proklamasi, pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang, dan menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan dari Rumah Tadasi Maeda. Ini untuk peranan beliau. Lanjut berikutnya ada Burhanuddin Muhammadiyah. Mungkin kalau teman-teman lihat dari tokoh beliau, ini tokoh yang menemukan teks asli dari proklamasi ya. Jadi ketika teks asli yang ditulis tangan oleh Soekarno kemudian dirobekkan, beliaulah yang mengamankan ya. Bapak sampaikan beberapa peranan beliau. Yang pertama adalah pada masa pendudukan Jepang BM Dia ya, Burhanuddin Muhammadiyah merupakan tokoh yang bekerja pada radio militer dan sebagai wartawan pada Harian Asia Raya. Kemudian seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi, kemudian berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi dan penemu teks asli proklamasi. Jadi Bapak ulang ya. Jadi BM Dia atau Burhanuddin Muhammadiyah, peranan beliau antara lain, yang pertama pada masa pendudukan Jepang, beliau bekerja pada radio militer dan wartawan pada Harian Asia Raya. Kemudian ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi, berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi, dan penemu teks asli proklamasi. Ini untuk Burhanuddin Muhammadiyah. Lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya Latif Hendraningrat. Keterangan dari beliau Bapak rangkum sedikit. Yang pertama adalah beliau merupakan komandan peta. Teman-teman ada yang tahu peta kepanjangannya apa? Silakan. Apa kepanjangan peta dalam pendudukan Jepang? Ada yang masih ingat? Ayo silakan. Pendapat kalian bagaimana? Apa kepanjangan dari peta? Silakan, pendapat kalian bagaimana? Monggo, teman-teman. Yuk, ada yang tahu? Apa kepanjangan peta? Yuk, silakan. Pembela tanah air, Pak. Iya, benar Alfiani ya, pembela tanah air. Baik. Jadi keterangan pertama beliau merupakan komandan peta ya. Pembela tanah air, betul. Kemudian yang kedua, beliau merupakan tokoh yang mengibarkan sangsaka merah putih dan yang membantu membawakan bendera merah putih yang dibawa oleh SK Trimurti. Jadi beliau itu merupakan
selain komandan peta, beliau juga merupakan pengibar bendera merah putih dan membantu membawakan bendera merah putih ya oleh SK Trimurti ya. Oke, baik, untuk Latif Hendraningrat sudah Bapak sampaikan. Lanjut di poin berikutnya, ada Suhud Sastro Kusumo ya. Keterangan beliau adalah yang pertama, S. Suhud merupakan pengibar bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu yang pertama. Yang kedua, S. Suhud merupakan barisan pelopor dan menjadi pendamping Latif Hendraningrat. Jadi kalau dalam Paskibmah, kalau yang bagian kiri, bagian kanan, nah yang SK Trimurti itu dia di tengahnya. Nah itu tuh, jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Suhud Sastro Kusumo itu merupakan pengibar bendera pusaka pada saat proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian S. Suhud juga merupakan anggota barisan pelopor dan menjadi pendamping Latif Hendraningrat. Ya, oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Baik. Lanjut berikutnya ya, teman-teman ya. Lanjut berikutnya untuk kok ke sini? Lompatnya kejauhan. Nah, SK Trimurti. Nah, itu teman-teman ya, yang tadi Bapak sudah sampaikan ada istilahnya SK Trimurti. Nah, SK Trimurti itu apa? SK Trimurti itu SK-nya kepanjangan Surastri Karma Trimurti. Nah, ya, beliau merupakan tokoh yang berpengaruh di bidang jurnalistik, teman-teman. Di bidang jurnalistik sangat berpengaruh sekali ya. Yang pertama, peranan beliau adalah menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dan diminta untuk memperbanyak teks proklamasi kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarkan teks-teks tersebut agar kabar kemerdekaan segera sampai ke rakyat Indonesia yang di luar Jakarta. Kemudian beliau pembawa bendera merah putih ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Surastri Karma Trimurti itu merupakan tokoh yang memiliki kontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Yaitu tokoh yang menyebarkan berita kemerdekaan dan tokoh yang diminta untuk memperbanyak teks proklamasi. Kemudian peranan beliau yang kedua adalah menyebarkan teks proklamasi tersebut untuk diperbanyak agar sampai ke rakyat Indonesia di luar Jakarta. Lalu berikutnya, beliau merupakan pembawa bendera merah putih ya. Itu untuk SK Trimurti. Lanjut berikutnya ada Raden Suwiryo, teman-teman. Siapa beliau? Beliau merupakan tokoh yang sangat dihormati di Jakarta. Beliau wali kota Jakarta, teman-teman ya. Nah, tokoh yang pertama, keterangan beliau yang pertama adalah tokoh proklamator yang pernah menjadi wali kota Jakarta dan ketua umum PNI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau pernah jadi Perdana Menteri pada masa kabinet Sukiman Suwiryo. Lalu yang ketiga, ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Ya, Bapak ulang sekali lagi ya. Untuk Raden Suwiryo ini, keterangan yang pertama adalah salah satu proklamator yang pernah menjadi wali kota Jakarta dan ketua umum PNI. Itu yang pertama. Beliau pernah menjadi wakil Perdana Menteri pada kabinet Sukiman Suwiryo. Dan yang ketiga, ketua penyelenggara proklamasi kemerdekaan. Ya, luar biasa nih Suwiryo ini ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah Suwiryo ada tokoh yang lain, yaitu Frans Sumarto Mendur. Nah, ini kalau dalam bahasa kita tokoh yang mengabadikan kameranya ya, mengabadikan sebuah peristiwa melalui kamera yang beliau punya ya. Nah, keterangan yang pertama adalah
Franz Mendur merupakan fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, beliau sebagai perekam sejarah hasil potret atau jepretan kamera beliau pada peristiwa perjuangan kemerdekaan. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita bisa melihat upacara proklamasi kemerdekaan. Jadi jalannya upacara kemerdekaan itu bisa kita lihat gambarnya sampai sekarang itu tidak terlepas dari jasa Franz Mendur. Lalu kemudian beliau mengabdikan diri untuk bidang fotografi dan bergabung dengan kawan-kawannya pada sebuah lembaga bernama Press Photoscience atau IPOS ya teman-teman ya. Bapak ulang sekali lagi, untuk Franz Mendur ini adalah fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil jepretan foto beliau itu kemudian pada peristiwa kemerdekaan yang menyebabkan kita bisa melihat jalannya peristiwa upacara proklamasi kemerdekaan itu kayak gini loh gitu atas jasa beliau juga, dan mengabdikan diri di bidang fotografi lalu bergabung dengan kawan-kawannya pada sebuah lembaga bernama Press Photoscience atau IPOS ya. Ini Franz Sumarto Mendur teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu Syahrudin. Nah, Syahrudin itu siapa sih Pak? Nah, keterangan yang pertama, Syahrudin seorang telegrafis di kantor berita Jepang atau Domei. Kalau dulu namanya Domei, kalau sekarang namanya Antara pada masa penjajahan Jepang. Kemudian beliaulah yang berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan secara sembunyi-sembunyi tanggal 17 Agustus jam 4 sore. Jadi beliau berusaha dulu sebelum masuk itu manjat pagar apa manjat pohon gitu ya, untuk masuk ke ruangan, lalu disitulah kemudian beliau menyebarkan berita proklamasi tersebut ya. Jadi luar biasa ya kontribusinya ya. Jadi sebagai penyebar dari berita proklamasi. Oke, lanjut berikutnya. Sampai sini dulu ah. Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Ada yang tanyakan nggak? Yuk teman-teman MIPA 3, MIPA 4 ada yang tanyakan nggak dari penjabaran Bapak? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ya. Lanjut berikutnya ada Yusuf Ronodipuro. Nah, Yusuf Ronodipuro ini teman-teman ya, kalau misalkan Bapak ambil tarik garis ke belakang, peranan beliau itu cukup penting dalam perkembangan radio RRI. Pada zaman Jepang, radio RRI, kalau sekarang Radio Republik Indonesia, kalau zaman Jepang namanya Hosokyoku. Jadi nama Jepang RRI dulu namanya Hosokyoku. Keterangan yang pertama adalah penyiar kemerdekaan Republik Indonesia secara luas dan merupakan duta besar Indonesia. Lalu beliau berperan dalam menyebarkan berita proklamasi pada saat bekerja di Radio Hosokyoku atau sekarang namanya RRI ya. Bapak ulang sekali lagi, Yusuf Ronodipuro adalah penyiar kemerdekaan Republik Indonesia secara luas dan merupakan duta besar Indonesia. Beliau berperan dalam menyebarkan berita proklamasi pada saat beliau bekerja di Radio Hosokyoku atau sekarang RRI ya. Itu Yusuf Ronodipuro. Kemudian Wikana, mungkin kalau teman-teman ingat Wikana, ingat peristiwa Rengas Dengklok ya teman-teman ya. Oke. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok ini ya, Wikana merupakan tokoh proklamator bersama Hairul Saleh, Sukarni, dan pemuda lainnya dalam menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Itu yang pertama. Kemudian beliau merupakan utusan yang menyampaikan keputusan kaum pemuda kepada Soekarno dan Hatta. Ya, jadi Wikana ini keterangan yang pertama adalah
tokoh yang menculik ya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, kemudian utusan yang menyampaikan keputusan kaum pemuda kepada Soekarno dan Hatta ya, ini untuk Wikana. Dr. Muwardi, teman-teman. Dr. Muwardi ini tidak bisa kita lepaskan peranannya dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Muwardi merupakan tokoh yang berperan membacakan teks pembukaan UUD 45 yang dibentuk oleh PPKI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau merupakan ketua barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Kemudian yang ketiga, memerintahkan barisan pelopor untuk menjaga lapangan Ikada yang rencananya akan digunakan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi ya. Ini Dr. Muwardi, keterangan yang pertama, beliau berperan dalam membacakan teks pembukaan UUD 45, ketua barisan pelopor dan memerintahkan barisan pelopor menjaga lapangan Ikada. Itu ya, Dr. Muwardi. A.M. Hanafi. Nah, A.M. Hanafi juga tidak bisa kita lepaskan peranan beliau dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, beliau memiliki peranan penting dalam meyakinkan Bung Karno untuk membacakan teks proklamasi. Itu yang pertama. Kemudian tanpa beliau, Bung Karno tidak berani untuk membacakan teks karena adanya ancaman Jepang untuk membasmi siapa saja yang melawan. Jadi A.M. Hanafi itu memiliki peranan besar ya dalam kontribusi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu tokoh yang meyakinkan Bung Karno untuk membacakan teks proklamasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena diyakinkan oleh A.M. Hanafi, tanpa beliau, Bung Karno tidak berani untuk membacakan teks karena adanya ancaman Jepang untuk membasmi siapa saja yang melawan. Itu ya teman-teman ya, A.M. Hanafi. Lalu ada A.R. Baswedan. Nih, kalau kita berbicara tentang A.R. Baswedan, pasti berkaitan dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ya, beliau kakeknya, teman-teman. A.R. Baswedan itu kepanjangan dari Abdurrahman Baswedan. Beliau merupakan tokoh dari BPUPKI. Itu yang pertama. Peranan beliau antara lain Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada masa Kabinet Syahrir. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante. Kemudian A.R. Baswedan adalah diplomat Indonesia pertama yang mendapatkan atau berhasil mendapatkan pengakuan secara de jure atau secara hukum dan de facto secara fakta pertama bagi eksistensi Indonesia dari Mesir ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, A.R. Baswedan ini merupakan kakek dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekarang. Kemudian peranan beliau merupakan Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada masa Kabinet Syahrir. Kemudian anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante. Lalu beliau merupakan diplomat yang berhasil mendapat pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Indonesia dari Mesir. Ya, luar biasa. Terakhir ada Malik ya. Adak Malik merupakan mantan wakil presiden Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua merupakan sekretaris ASEAN dan yang ketiga merupakan wartawan yang menyampaikan berita proklamasi ke seluruh Indonesia. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Ada Malik merupakan mantan wakil presiden Indonesia. Kemudian sekretaris ASEAN juga.
kemudian sebagai wartawan yang menyampaikan berita proklamasi. Ya, alhamdulillah materinya sudah selesai. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak akan cek ulang lagi mengenai absensi kelas MIPA 3 dan MIPA 4. Baik, Bapak mulai dari MIPA 3 dulu. Yang belum konfirmasi, Ali Burhan ada nggak Ali Burhan? Nggak ada, oke. Karlen Sadira. Karlen Sadira. Waduh, Karlen Sadira, oke. Kemudian Dandi. Dandi udah hadir, Dandi? Dandi sudah hadir? Nggak ada. Oke. Muhammad Akil Amran. Hadir, Pak. Oke. Fadli Rozak. Nggak ada. Farel Alfio. Hadir, Pak. Okan. Okan ada nggak Okan? Pak. Oke. Berarti kalau kelas MIPA 3 dari 22 yang hadir 19, 3 yang nggak masuk ya, MIPA 3. MIPA 4, Bapak ulang lagi untuk absensinya. MIPA 4 ya, sebentar. MIPA 4 itu dari Afifah. Afifah sudah hadir apa belum? Afifah Hoirunisa. Oke. Lanjut, berikutnya Aisyah. Aisyah hadir nggak? Aisyah, wah, Cinta Audi, nggak tahu kemana nih Cinta Audi nih, ya. Oke, kemudian ada Pak Muhammad Naufal Hafiz, ada nggak Muhammad Naufal Hafiz? Ada juga, ya. Kemudian Gavin, Raden Gavin ada Raden Gavin, ya, ada juga, ya. Kemudian yang berikutnya Rizky Andika. Ada nggak Rizky Andika? Nggak ada juga. Waduh. Jadi kelas MIPA 4 dari 30 siswa yang tidak hadir, Aisyah, kemudian Naufal Hafiz, kemudian siapa? Raden Gavin, Rafida. Rafida ada nggak Rafida? Rafida ada ya. Oke. Rafida hadir, Pak. Siap. Rafif Safwan yang nggak hadir berarti. Oke, Rafif Safwan yang nggak hadir. Oke, baik. Nah, jadi yang tidak masuk Aisyah, kemudian Naufal Hafiz, kemudian Gavin, dan Rizky Andika. Ya, oke. Baik, apa Zahra? Oh, Zahra, iya. Oke, Zahra ada. Oke. Iya. Baik, ya sama-sama. Bapak akhiri aja materi hari ini. Oh iya, ada informasi ya. Jangan lupa untuk ujian penilaian akhir semester, semester genap itu di tanggal 7 sampai 15 Juni bulan depan. Tolong dipersiapkan ya semuanya ya. Baik, Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Baik, Bapak pamit dulu ya semuanya ya. Oke, silakan persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Mari semuanya. Assalamualaikum.